Usai kena kasus pelanggaran karantina, Rachel V-nya kapok adu domba fans dengan haters. Kasus pelanggaran karantina cukup membuat Rachel V-nya mempelajari banyak hal dalam posisinya sebagai seorang selebgram atau figur publik. Ketika itu, awalnya Rachel V-nya tak ikhlas atas masalah yang dihadapi. Namun akhirnya, ibu dua anak ini sadar bahwa Tuhan sedang menegurnya dengan cara dihujat se-Indonesia. Sebelum ada masalah tersebut, Rachel V-nya merasa dirinya adalah seorang selebgram yang emosional tiap kali ada masalah atau orang yang menghujatnya. Rachel V-nya biasanya akan mengumbar identitas atau akun media sosial netizen yang menghujatnya agar diserang balik oleh para penggemarnya. Itu aku pasti update di story, ada namanya, ada Instagramnya. Jadi, orang-orang langsung nyebur Instagram orang ini buat ngebully orang ini. Sebenarnya waktu itu ngerasa biar lo tahu apa yang gue rasain. Iya puas, kata Rachel V-nya dalam YouTube Denny Sumargo, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Rachel V-nya juga mengakui dirinya memang biasa menggunakan keistimewaannya sebagai selebgram dan powernya di media sosial setiap ada masalah. Dulu tuh kalau ada masalah, kadang aku pakai power sosial media ini, ujar Rachel V-nya. Tapi kini, mantan istri Niko Al-Hakim alias Okin tersebut sadar perilakunya salah setelah kena kasus pelanggaran karantina hingga dihujat se-Indonesia. Rachel V-nya juga baru menyadari bahwa dia menanggung tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang yang punya power di media sosial. Ternyata quotes Spider-Man itu bener banget, "When it comes to great power there is big responsibility," ujarnya. Setelah kasus itu, Rachel V-nya berusaha untuk memberitahu penggemarnya agar membelanya dengan cara dan bahasa yang baik serta tidak menyerang orang lain. Rachel juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Usai kena kasus pelanggaran karantina, Rachel V-nya kapok adu domba fans dengan haters. Kasus pelanggaran karantina cukup membuat Rachel V-nya mempelajari banyak hal dalam posisinya sebagai seorang selebgram atau figur publik. Ketika itu, awalnya Rachel V-nya tak ikhlas atas masalah yang dihadapi. Namun akhirnya, ibu dua anak ini sadar bahwa Tuhan sedang menegurnya dengan cara dihujat se-Indonesia. Sebelum ada masalah tersebut, Rachel V-nya merasa dirinya adalah seorang selebgram yang emosional tiap kali ada masalah atau orang yang menghujatnya. Rachel V-nya biasanya akan mengumbar identitas atau akun media sosial netizen yang menghujatnya agar diserang balik oleh para penggemarnya. Itu aku pasti update di story, ada namanya, ada Instagramnya. Jadi, orang-orang langsung nyebur Instagram orang ini buat ngebully orang ini. Sebenarnya waktu itu ngerasa biar lo tahu apa yang gue rasain. Iya puas, kata Rachel V-nya dalam YouTube Denny Sumargo, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Rachel V-nya juga mengakui dirinya memang biasa menggunakan keistimewaannya sebagai selebgram dan powernya di media sosial setiap ada masalah. Dulu tuh kalau ada masalah, kadang aku pakai power sosial media ini, ujar Rachel V-nya. Tapi kini, mantan istri Niko Al-Hakim alias Okin tersebut sadar perilakunya salah setelah kena kasus pelanggaran karantina hingga dihujat se-Indonesia. Rachel V-nya juga baru menyadari bahwa dia menanggung tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang yang punya power di media sosial. Ternyata quotes Spider-Man itu bener banget, "When it comes to great power there is big responsibility," ujarnya. Setelah kasus itu, Rachel V-nya berusaha untuk memberitahu penggemarnya agar membelanya dengan cara dan bahasa yang baik serta tidak menyerang orang lain. Rachel juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dicoret dari daftar bacalek DPRD DKI, Aldi Taher, Bismillah DPR RI. Aldi Taher buka suara perihal pencoretan dirinya dari daftar calon legislatif, Caleg DPRD DKI Jakarta untuk pemilu 2024 gara-gara status ganda.
Ia membenarkan bahwa ke depan hanya akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI bersama Partai Perindo. Iya, yang DPRD sudah dianulir, sudah dicabut, ujar Aldi Taher di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta baru-baru ini. Aldi Taher memastikan pencoretan dirinya dari daftar caleg untuk DPRD DKI Jakarta tidak berpengaruh apa-apa. Ia akan tetap meramaikan pemilu 2024 bersama Partai Perindo. Saya bismillah maju nyalek dari DPR RI, kata Aldi Taher. Sebagaimana diketahui, Aldi Taher menuai kontroversi usai memutuskan terjun meramaikan pemilu 2024. Awalnya, nama Aldi Taher sudah diumumkan sebagai bacalek dari PBB untuk bertarung memperebutkan satu kursi DPRD DKI. Ia didaftarkan ke KPU DKI Jakarta sejak tanggal 13 Mei tahun 2023. Namun sehari setelahnya, Aldi Taher mengumumkan bergabung ke Partai Perindo. Ia juga didaftarkan untuk memperebutkan satu kursi DPR RI bersama partai pimpinan Heri Tanusudibjo. Aldi Taher berdalih, semua partai punya tujuan yang sama untuk membangun negeri. Oleh karenanya, ia memilih mengambil tawaran yang lebih menarik dari Partai Perindo untuk bertarung memperebutkan kursi di DPR RI. Tujuannya kan sama, membangun Indonesia, kata Aldi Taher. Aldi Taher juga menarik diri dari PBB lewat pengunduran diri resmi. Ia memastikan tidak ada masalah dengan hal itu. Saya sama partai lama tetap jaga silaturahmi, saling sayang, saling cinta, ucap Aldi Taher. Sebagaimana diketahui, status ganda Aldi Taher untuk pemilu 2024 akhirnya membuat KPU mengambil sikap. Nama sang artis sebagai caleg DPRD DKI dari PBB dicoret karena tidak kunjung ada verifikasi dari pihak partai atas pendaftaran yang bersangkutan. Sedang status Aldi Taher sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindo dipastikan tidak bermasalah. Tamara Geraldine akui tak bisa punya anak, saya perempuan mandul. Tamara Geraldine mengaku jika dirinya tidak bisa memiliki anak. Hal itu diutarakan di YouTube Daniel Mananta tetangga kamu. Menurutnya, ketiga anak yang dimilikinya bukanlah lahir dari darah dagingnya itu. Meski demikian, dirinya tidak pernah menyesali dilahirkan sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak. Tidak ada anak saya yang lahir dari darah daging saya, semua ada karena dari darah Kristus. Jadi saya selalu bilang Tuhan tutup rahim seumur hidup saya, ujar Tamara Geraldine kepada Daniel Mananta, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Saya perempuan mandul dari dulu, katanya lagi. Kendati demikian, Tamara Geraldine tidak pernah menyesali memiliki ketiga anak yang begitu luar biasa hebat. Mungkin ini cara Tuhan memberkati saya melalui rahim tertutup yang saya miliki. Dia mau kasih pengajaran agape dan ternyata Tuhan titipi bayi-bayi yang harus saya urus dengan all out. Tapi, saya tidak bisa miliki karena saya harus menangkan orang tuanya. Meski demikian, dengan berjalannya waktu Tamara Geraldine telah memiliki rahim baru. Di mana, rahim yang dimiliki adalah rahim reproduksi dari anak berusia 29 tahun. Saya sudah dapat rahim baru, hati baru. Saya dikeluarkan dari klinik kesuburan di salah satu rumah sakit. Padahal seumur hidup saya jadi pasien, karena saya dianugerahi rahim reproduksi anak usia 29 tahun, tuturnya. Tamara Geraldine akui tak bisa punya anak, saya perempuan mandul. Tamara Geraldine mengaku jika dirinya tidak bisa memiliki anak. Hal itu diutarakan di YouTube Daniel Mananta tetangga kamu. Menurutnya, ketiga anak yang dimilikinya bukanlah lahir dari darah dagingnya itu. Meski demikian, dirinya tidak pernah menyesali dilahirkan sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak. Tidak ada anak saya yang lahir dari darah daging saya, semua ada karena dari darah Kristus. Jadi saya selalu bilang Tuhan tutup rahim seumur hidup saya, ujar Tamara Geraldine kepada Daniel Mananta, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Saya perempuan mandul dari dulu, katanya lagi. Kendati demikian,
Tamara Geraldine tidak pernah menyesali memiliki ketiga anak yang begitu luar biasa hebat. Mungkin ini cara Tuhan memberkati saya melalui rahim tertutup yang saya miliki. Dia mau kasih pengajaran agape dan ternyata Tuhan titipi bayi-bayi yang harus saya urus dengan all out. Tapi, saya tidak bisa miliki karena saya harus menangkan orang tuanya. Meski demikian, dengan berjalannya waktu Tamara Geraldine telah memiliki rahim baru. Di mana, rahim yang dimiliki adalah rahim reproduksi dari anak berusia 29 tahun. Saya sudah dapat rahim baru, hati baru, saya dikeluarkan dari klinik kesuburan di salah satu rumah sakit. Padahal seumur hidup saya jadi pasien, karena saya dianugerahi rahim reproduksi anak usia 29 tahun, tuturnya.